Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola kantong rajut yang bisa dijadikan tempat kado atau kosmetik. Untuk ukurannya bisa beragam, seperti yang ini ukuran kecil, kemudian ada yang panjang dan juga ada yang besar. Polanya fleksibel, semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ada polycherry dan juga ada katun. Boleh gunakan benang jenis lain ya. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai pembuatannya dengan benang polycherry. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembuatan pot cantik seperti ini, saya akan mereview produk kecantikan dari Scarlett. Kali ini produknya berupa perawatan wajah untuk wajah yang berjerawat. Produknya sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama ini adalah facial wash untuk membersihkan. Lalu juga ada di sini ini krim malam. Kemudian yang ini adalah krim siangnya ya, warnanya putih. Dan selanjutnya ini serum untuk perawatannya. Nah, produk ini merupakan satu paket produk perawatan wajah untuk wajah jenis yang berjerawat. Nah, produknya tidak usah khawatir ya, sudah terdaftar di BP POM, tidak mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon dan merkuri, dan juga sudah terdaftar di MUI, jadi halal dan bisa digunakan untuk bagian yang muslim. Nah, untuk manfaat produk ini banyak mengandung vitamin C dan juga bahan-bahan alami yang mendukung untuk merawat kulit yang berjerawat, yang bisa membersihkan kulit dari kotoran yang bisa mengakibatkan pori-pori tertutup yang mengakibatkan tumbuhnya jerawat. Kemudian juga bisa membantu menyehatkan kulit, melembabkan dan juga mencerahkan. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan produknya satu paket untuk hasil yang maksimal. Nah, jadi pertama gunakan dulu facial washnya atau sabunnya, bersihkan wajah dengan air, lalu gunakan facial wash ini, baru kemudian bilas hingga bersih. Dan setelah itu, setelah wajahnya dikeringkan, teman-teman bisa gunakan serumnya. Nah, untuk serumnya ini bisa gunakan 2 atau 3 tetes, tinggal teteskan saja, lalu ratakan ke seluruh permukaan kulit wajah. Nah, ini cepat sekali menyerap dan terasa cepat kering, tidak menimbulkan rasa lengket di kulit. Jadi kalau sudah selesai pemakaian serum, teman-teman bisa gunakan krimnya. Yang putih ini adalah krim siang, jadi tinggal dioleskan ke seluruh permukaan wajah. Ini untuk perlindungan dari sinar matahari ya, dan jadi menjadikan kulit terlihat lebih cerah. Dan kalau untuk malamnya, teman-teman ulangi lagi prosesnya dan gunakan krim malam seperti ini. Nah, ini kita lihat ya bagian dalamnya. Nah, ini sangat lembut dan juga ketika dioleskan juga cepat kering dan tidak menimbulkan rasa lengket di kulit. Dan setelah itu baru teman-teman bisa gunakan produk seperti bedak. Nah, buat teman-teman saya menyarankan produk ini digunakan satu paket dan juga digunakan setiap hari untuk hasil yang lebih maksimal. Tak usah khawatir, produknya aman ya. Bagi yang berminat untuk pembelian bisa langsung ke official store di IG dan di Shopee yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi untuk linknya. Nah, semoga teman-teman suka. Kita langsung mulai. Motif ini kelipatan 2. Pertama, buat awalan rantai. Tiga 30 rantai. Setelah 30 rantai, di ujung kita tambahkan dengan 2 rantai. 1, 2, beri penanda di rantai kedua.
Lalu tambahkan satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-30 tadi, kita skip ya rantai 30 ini, kemudian di rantai berikutnya kita buat satu double crochet atau 1 DC. Jadi kita skip satu rantai ya, kemudian di rantai berikutnya 1 DC, lalu satu rantai, kemudian kita ulang skip 1 DC di rantai berikutnya, satu rantai, skip 1 DC di rantai berikutnya, satu rantai, skip 1 DC di rantai berikutnya, lanjut satu rantai, skip 1 DC di rantai berikutnya, satu rantai, skip 1 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan pola ini hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung rantai, terakhir satu rantai, skip 1, pas ya di rantai terakhir 1 DC. Nah, selesai satu baris, kemudian kita tambahkan 2 rantai, 1, 2, beri penanda di rantai kedua, 1 rantai, putar rajutannya. Nah, di sini kita akan skip 2 ya. Jadi kita skip DC yang terakhir ini dan rantai yang terakhir DC dan rantai, kita menuju DC berikutnya, kita isi 1 DC. Nah, jadi 2 rantai awal kita hitung DC ya. Lalu kita ulangan satu rantai, skip 1, sejajar 1 DC. Satu rantai, skip 1, yang di bawah sejajarkan 1 DC. Jadi tinggal ikuti saja pola yang bawahnya seperti ini, lanjutkan terus hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati ujung, satu rantai sejajarkan DC-nya. Terakhir, satu rantai, lalu DC terakhir kita buat di bagian yang kita beri penanda. Sini ya, di rantai yang kita beri penanda. Nah, selesai lagi satu baris, kita lepaskan penandanya. Nah, seperti ini. Kita ulang caranya ya, 2 rantai di ujung ini. Kembali kita beri penanda di rantai kedua, kemudian satu rantai, kita putar dan kita skip, langsung sejajarkan dengan DC, 1 DC, satu rantai, skip lagi DC serantainya, 1 DC sejajar, satu rantai, sejajarkan lagi DC-nya, satu rantai, lanjut sejajarkan DC-nya. Jadi kita pengulangan terus ya motifnya, tinggal ikuti bagian baris yang bawah. Nah, ini sudah mendekati ujung, sejajar DC, dan terakhir satu rantai dan DC terakhir di rantai yang kita beri penanda. Selesai lagi satu baris, lepaskan penandanya, kemudian 2 rantai, lanjut jangan lupa penanda,
Jangan lupa satu rantai ya. Putar. Kembali kita skip 2 ini. Sejajarkan DC, 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC. 1 rantai, skip 1 DC. Jadi tidak terlalu rumit, tinggal teman-teman ikuti saja barisan yang bawahnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini lanjutkan terus hingga mendapatkan tinggi yang sesuai. Nah, ini sudah cukup ya, saya rasa panjangnya, dan bisa diperhatikan ini jadinya lurus. Jadi penandanya jangan sampai salah ya. Nah, untuk ukurannya bisa teman-teman tambah. Jadi ini bagian ini kalau teman-teman merasa kurang bisa ditambah, atau kalau ingin lebih lebar rantai awalnya bisa dilebarkan. Nah, ini tinggal kita lipat untuk kita jadikan dalam bentuk seperti kantong. Kita rajut sisi kiri dan kanannya, dan bagian atasnya kita biarkan untuk bagian atasnya saja. Untuk ukuran ini saya buat ini panjangnya sekitar 36 cm. Nah, selanjutnya ini di ujung kita akan selesaikan dulu. Akhir baris 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai. Jadi ini kita lipat, jangan sampai salah ya, sejajarkan posisi tiap barisnya agar pas, bisa teman-teman hitung jumlah sisinya. Dan ini akan saya beri penanda, saya beri penjepit agar tidak bergerak ya. Nah, seperti ini pas ya lubang-lubang perseginya. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya kita akan rajut sisinya dari bawah ini hingga ke 1 baris sebelum baris terakhir. Jadi baris yang terakhir tidak kita rajut ya, untuk bagian renda samping. Sini saya gunakan benang warna ungu masih dengan polycherry. Pertama, kita buat awalan rantai. Nah, kemudian sisipkan di bagian yang terakhir, kita sejajarkan dulu, jangan sampai nanti bentuk perseginya timpang. Nah, ini pas di sini ya, di ujung ini. Saya mulai sisipkan tadi awalan rantainya. Kemudian kita buat 2 rantai. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan kedua sisi ini dengan merajut bagian yang 2 rantai ini. Kita akan isi dengan 3 buah DC ya, sambil kita gabungkan bagian depan dan belakangnya. Jadi langsung saja seperti ini, 3 buah DC, 1, 2, 3. Kemudian 2 rantai, lalu slip stitch di puncak DC yang terakhir. Di sini slip stitch. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke persegi berikutnya, bagian 2 rantai berikutnya. Jadi kita skip DC nya ya, gabungkan kembali dengan 3 buah DC. Lalu 2 rantai, slip stitch di puncak DC yang terakhir. Kembali ke bagian 2 rantai berikutnya, 3 DC ini. Nah, teman-teman bisa membuat variasi ya, yang di bagian 2 rantainya bisa diletakkan manik-manik kalau ingin terlihat lebih elegan. Setelah 2 rantai, kita slip stitch di DC yang terakhir. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lanjutkan ini hingga ke 1 baris sebelum baris terakhir. Sampai di sini saja ya, yang atasnya nanti tidak usah. Nah, ini sudah mendekati 1 baris terakhir. Ini di barisan terakhir, kembali 3 DC.
2 rantai, kemudian slip stitch di DC terakhir. Lalu untuk bagian akhirnya di sini kita buat 2 rantai, lalu slip stitch di tempat yang sama kita membuat 3 DC. 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, tinggal baris terakhir ya, ini nanti kita akan merajutnya berkeliling untuk bagian atas. Jadi lanjutkan untuk bagian samping ini untuk sisi sebelahnya dengan cara yang sama ya. Ini kita rajut hingga 1 baris sebelum baris yang terakhir, sama seperti yang tadi. Nah, ini sudah selesai kedua sisinya. Hasilnya seperti ini, cantik ya. Selanjutnya kita akan rajut bagian atasnya, yang 1 baris yang terakhir di atas seperti ini. Kita akan rajut berkeliling untuk bagian rendanya. Pertama kita buat dulu awalan rantai, lalu sisipkan di bagian yang paling ujung di sini yang ada 2 rantainya. Ini ya, langsung kita sisipkan. Kemudian 2 rantai, dan kita akan mulai membuatnya di tempat yang sama. Kita akan buat 3 buah DC. Di sini 3 DC sama seperti yang tadi. 2 rantai, lalu slip stitch di DC terakhir. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. Jadi bagian atasnya jangan digabungkan ya, agar tidak tertutup. Kembali 3 DC, 2 rantai, slip stitch di DC terakhir. Lanjut ke bagian sebelahnya. Jadi kita mengisi yang 3 DC ini di bagian yang 1 rantai antara DC ya, yang bagian persegi-perseginya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan lanjutkan ini berkeliling hingga nanti selesai ya. Jadi ini langsung nanti ke bagian baris berikutnya dan lanjutkan ke ujung hingga kembali ke bagian sini. Nah, ini sudah selesai dia memutar. Jadi ini di bagian terakhir ada persegi terakhir. Kita isi kembali dengan 3 buah DC. Dua rantai, slip stitch di DC terakhir. Nah, seperti ini. Lanjut kita akan tutup putarannya dengan kita slip stitch di bagian puncak DC yang pertama ya. Jadi ini sudah memutar seperti ini. Nah, di sini kita akan slip stitch di puncak DC pertama. Lalu slip stitch lagi di DC berikutnya. Lalu putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal rapikan sisa benang, dan bagian atasnya memang sedikit mengembang. Selanjutnya kita akan buat tali serut untuk bagian yang kita isi di baris yang ini ya. Yang lubang-lubang ini nanti kita isi dengan tali serutnya. Saya masih gunakan benang warna ungu. Untuk tali serutnya bisa buat sederhana saja. Di sini saya buat dengan menggunakan 2 helai benang, kita rajut jadi 1. Nah, seperti ini. Dan kita akan buat rantai sebanyak yang teman-teman butuhkan. Jadi cukup kita buat rantai sepanjang yang diinginkan. Nah, lanjutkan ya. Jadi nanti tinggal teman-teman sisipkan di bagian lubang-lubang ini untuk tali serutnya. Nah, ini dia sudah selesai pouchnya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini saya sudah buat yang ukuran kecil juga. Ini yang tadi kita rajut. Talinya dari rantai saja seperti ini. Nah, tinggal diikat untuk menutupnya. Jadi cukup sederhana ya. Bisa juga dengan tali seperti ini kalau teman-teman suka yang model lain.
dan saya juga sudah buat 3 ukuran. Jadi polanya fleksibel, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan untuk dibuat selebar apapun. Untuk yang kecil ini sama ya, 30 rantai untuk awalannya. Sementara yang besar ini saya buat 40 rantai. Jadi ukurannya jadi lebih besar. Nah, cukup mudah ya pembuatannya. Semoga teman-teman bisa memanfaatkannya untuk menyimpan tempat kosmetik ataupun untuk hadiah kado, jadi terlihat lebih elegan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan produk dari Scarlett yang kali ini adalah perawatan untuk wajah yang berjerawat, bisa langsung menuju toko official store-nya di IG dan di Shopee. Saya sudah sertakan link toko official store-nya di kolom deskripsi. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.